Enggak, kawitan ngosna. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Halaman 1, materi nomor 74. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa ini kersana Bapak Ketua Koordinator Idealis Rama FM Provinsi Jawa Barat, kersana Bapak Haji Ujero Ibu, alhamdulillah damang sehat. Para koordinator Idealis Rama FM Kota Kabupaten Sukabumi dan juga sekitarnya, para sepuh sekalian, rombongan dari Bandung, alhamdulillah juga hadir di Sukabumi. Ahlan wa sahlan jemaah yang ikut juga ngaji melalui live streaming TV DM streaming by Facebook, passwordnya DM streaming. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, banyak saudara-saudara kita yang sakit. Tadi kersana Pak Haji telah menyampaikan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan segera disembuhkan sehat walafiat. Di antaranya keluarga Bapak Haji Dadan Jaini Dahlan di Cibalong, Cisaat, Sukabumi, Bapak Haji Asep Mantri, dan juga semua sahabat-sahabat kita, saudara-saudari, keluarga kita semua dimanapun berada. Semoga Allah berikan kesehatan, kesembuhan. Hamba-hamba Allah, para pejuang dakwah kita yang telah wafat mendahului kita, semoga di alam barzahnya mereka mendapatkan tempat yang terbaik. Kita semua yang masih terus berjuang mengumpulkan bekal untuk pulang, semoga pada saatnya kepulangan kita Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Putra putri kita soleh solehah, cerdas, apapun cita-cita keinginannya dikabul Allah Azza wa Jalla. Yang punya masalah problematika dalam kehidupan, semoga diangkat masalahnya, yaj'allahu makhraja, Allah memberikan solusi yang keluar yang terbaik. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi'as samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabban nas azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, jangan kecil hati ketika kita berjuang dengan gigi kita hadir ke Majlis Ta'lim ini, Masjid Raya Provinsi Jawa Barat, Raudatul Irfan. Untuk itu kami haturkan terima kasih pada pengurus DKM, para kiai, para imam masjid atas kerjasama yang baik ya. Insya Allah tiap langkah-langkah kaki kita yang kita langkahkan ke masjid ini, 1 sen, 1 rupiah uang yang telah kita pakai ongkos dan sebagainya, itu bukan dibuang sayang, bukan mubazir, bukan langkah gaplah, tapi insya Allah kan langkah yang penuh dengan pahala, langkah yang akan menjadi kiparat dosa, langkah yang akan menjadikan yarfa'u darajah, diangkat derajat kita, bahkan langkah menujunya surganya Allah.
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyengajakan diri untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan nanti jalannya masuk surga. Ya, amin ya rabbal. Saya yakin kegembiraan kita seorang beriman seperti ini, Pak. Pertemuan kita ketika silaturahim, ketemu dengan sahib-sahib kita, alhamdulillah, untuk saling silaturahim, menambah wawasan, menambah ilmu, meningkatkan keimanan. Kali ini saya membuat dua materi ini spesial. Yang pertama, menggali hikmah ibadah kurban, materi nomor 74. Alhamdulillah dapat WA dari Kersana Bapak Ketua. Beliau juga menyampaikan materi tuntunan kurban. Kalau buku kita belum bikin, tapi materi udah siap. Ini ada dua materi, Pak. Ada ya? Nomor 74A. Temanya adalah tuntunan ibadah kurban sesuai sunnah. Insya Allah. Nah, sekarang kita akan dahulukan tentang menggali hikmah ibadah kurban, Pak. Nomor 74. Ya, ini perlu ini. Isinya motivasi semua. Ya, jadi ada dua kajian. Yang pertama motivasi supaya kita semangat untuk berkurban. Tadi Bapak Ketua menyampaikan, alhamdulillah sudah 1 sapi terpenuhi, tinggal 2 sapi lagi. Itu pun sudah dipenuhi oleh 4 jamaah. Berarti tinggal 10 jamaah lagi. Enteng lah Bu jamaah mah. Silakan bergabung dengan Bapak Haji Ujai nanti ya. Baik. Yang kedua kajian tentang tuntunan syar'inya sunnah. Insya Allah kita akan tuntaskan dengan dialog. Bicara tentang menggali hikmah ibadah kurban, yang pertama tentu kita harus tahu dulu rujukan dalil, Pak. Perintah kurban itu diantaranya yang populer satu Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3. Yang kedua surah Al-Hajj surah 22 ayat 36 dan 37 ya, plus 28 Al-Hajj. Satu lagi Al-Maidah surah 5 ayat 27. Nah, ini yang memerlukan rujukan ayatnya ya. Baik, di antara sekian banyak hikmah kurban, kita tulis dalam konsep kita ini ada 7 poin. Yang pertama, kurban itu bukti syukur atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Kita simak ayatnya. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang amat sangat banyak. Tidak akan panjang lebar saya menafsirkan ini, udah mahfum semua. Fasholli li rabbika wanhar, maka setelah Allah memberikan nikmat yang banyak, konsekuensi logisnya Allah memerintahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Perintah apa itu? Sholli li rabbika, dirikanlah sholat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Al-ayah. Hadirin, ya Allah tuh beda dengan kita, Pak. Kalau Bapak masuk kerja, ya Pak ya, di sebuah perusahaan, ya pasti itu mana yang paling yang betul itu, kerja dulu, upah dulu, ya kerja dulu kan. Ada bekerja baru masuk hari pertama, bos mana gaji saya? Sintek menanya, can gawe can naon minta gaji. Allah Azza wa Jalla dengan sifat Rahman Rahimnya, sebelum memerintahkan ibadah kepadanya, Allah lebih dulu memberikan nikmat yang banyak.
Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepada Muhammad nikmat yang sangat banyak. Lantas nikmat Allah yang diberikan kepada kita mana? Allah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan pada kalian, maka hitung saking banyaknya. Ya, di Al-Baqarah lebih jelas lagi, ya, Allah lah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Allah pula yang telah menjadikan langit sebagai naungan. Kemudian Allah pula yang telah menurunkan hujan dari langit, dan hujan itu tumbuhlah beragam macam tanaman-tanaman. Dan Allah katakan rizqol lakum, semua gratis, rizki untuk kalian. Allah menciptakan dalam ayat yang lain, bumi, langit dan sekelilingnya ini fi sittati ayyam, dalam 6 hari, di mana 6 periode, entah berapa ribu juta tahun satu periodenya. Yang terakhir setelah lengkap Allah menciptakan bumi, langit dan sekelilingnya, baru menciptakan kita manusia. Tuh hebat ya, Rahman Rahim Allah. Sebelum memerintahkan pada kita, Allah sudah menyiapkan fasilitas hidup dan kehidupan kita. Makanya masuk akal, logis. Kalau Allah merintah sama kita, sok atuh buktikan, bukti syukurmu kepadaku, kata Allah, dengan cara fasolli li rabbika wanhar, kurban. Maka itu, ini Pak, ini yang saya sering global-globalnya aja Pak ya, tentu buku-buku globalnya karena banyak kajiannya. Maka itu kalau ada seorang manusia merasa diberi nikmat yang demikian amat sangat banyak, lantas dia tidak mau berkurban, kira-kira manusia naon dah? Contoh, Bu, ceroge bager ke ibu, setiap hari ngasih resiko 1 juta untuk resiko dapur, untuk make up sapwe 1 juta, yang jalan-jalan 1 juta, jumlah total sehari 10 juta. Luh, soleh banget lah suami teh. Suami pulang kerja, cik mah pangnyeunkeun kopi, ibu kesamua. Oh, sebelum datang udah nyiapin. Naon kahoyong karesepna disiapkeun, naon salaki bagereng. Itulah istri yang soleha. Tapi andai kata suami datang, Bu, panggilkan kopi, nyieun ku sorangan, Masya Allah ya. Maka itu sekali lagi, manusia yang diberikan rezeki yang banyak berlimpah, tapi diperintah Allah tidak mau wasolli li rabbika wanhar, dia menolak. Maaf, saya kira itu bukan manusia yang wajar, tapi manusia yang kurang. Makanya Rasul bendu Pak, man kana lahu sa'atun, barang siapa di antara kalian orang yang punya kelapangan, di mana kemampuan rizkinya ada, kambing sapi pun banyak, situasi kondisi aman, walam yudhahi, tapi tidak mau kurban, lebar Pak, ngukut munding melihara sapi malah lebar, nu gede jang nyunatan si nyai, nutik nyunatan incu, itulah yang entong padahal mampu. Apa sabda Nabi, fala yaqrabanna musallana, janganlah dia sekali-kali mendekati ke tempat sholat kami. Bimana asuh pemukan bumi sah untuk sholat kaum muslimin, mun mampu tapi teu kurban, tong ngadampalkeun sampean di bumi ciptaan Allah. Pek dekungsi ka mana orang? Ya, satu ini stressingnya bahwa kurban itu bentuk syukur nikmat. Baik, supaya lebih jelas tentang nikmat itu, apa saja nikmat yang telah Allah berikan, hadirin nikmatullah. Mari kita lihat Pak, bukan ke lautan Pak, di lautan Pak. Entah berapa ribu juta macam ikan di lautan, dan ini Allah ciptakan sebelum kita diciptakan. Ketika manusia lahir sampai sekarang, naon gawe manusia ngalaan lauk ka laut,
melakantara dipelakan tiap we, bukan 1-2 kapal, ribuan mungkin jutaan setiap hari. Tibatan seep laukna kalaka beak nyawana. Allahu Akbar. Tos yuk lihat ibu keindahan alam yang Allah ciptakan. Masya Allah. Luka di palih mana Sukabumi ya, luar biasa. Di saat itu di Parung Kuda ya, Cipolerang, Ciengang. Allahu Akbar. Alladzi ja'alakumul ardo firasya was samaa binaa wa anjala minas samai ma'an fakhraja bihi minas samarat. Mana minas samarat Pak? Tuh minas samarat. Ketika musim apel tiba, para petani akan memanen buah apel dengan digoyangkan seperti ini. Setelah itu buah bakat apel kulebet dipetikan digoyangkan namru itu untuk memungutinya. Wah, luar biasa ya. Bisa nih ya, minas samarat beragam macam buah-buahan. Bu, Masya Allah. Di mana tabuta? Anggur metik sendiri itu. Inilah enaknya berbudidaya tanaman buah anggur saat proses. Saha itu nu ngajadikeun hana. Bisa sambil mencicipi buah. Mana deh Pak? Tah, buah-buahan Pak. Mungkin inilah alasan kenapa Cina dijuluki sebagai penghasil buah terbaik di dunia. Jelema tinggal ngalah, tinggal nuang, tinggal ngadahar sempurna di berbagai daerah di Cina. Buah-buahan ini tidak teuing mun aya jami diperintah ku Allah masih keneh nolak. Di Madinah paya-paya. Pasar tradisional yang ada di kota Madinah, meskipun di Arab itu negaranya tandus dan curah hujannya sedikit, tapi lihat segala jenis sayur-sayuran. Tandus, padang pasir, jarang hujan, Masya Allah, qadarullah. Ayeuna mah Pak, sigana moal eleh ku Sukabumi Madinah, beragam buah-buahan, sayuran segar. Sakali deui ceuk Allah teh pek tah Al Kausar jang aranjeun pamenta kami pasolli li rabbika wanha. Sok buktikan syukurmu kepadaku dengan cara dirikan sholat dan berkurbanlah. Atasnya nah, baik tuh Pak Bu, cabai Bu loba keneh cabena tibatan dauna. Masya Allah. Yang kedua, hikmah yang kedua, bukti pengabdian. Pengabdian siapa? Ya ini kita sebagai hamba kepada siapa? Kepada Khalik Allah Azza wa Jalla. Ini terekam dalam Quran surah Al-Maidah surah 5 ayat 27. Intinya aja Pak ya, Allah merintahkan kepada dua putra Nabi Adam, yakni Qabil dan Habil, qarraba kurbanan. Dua dipinta oleh Allah untuk menyembelih kurban, yang satu diterima, yang satu ditolak. Siapa yang terima? Habil, adiknya. Yang ditolak Qabil lanceukna. Maka Allah menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari mereka orang-orang yang bertakwa. Kenapa Qabil ditolak? Dia kurban hanya asal-asalan saja, hanya sekedar melaksanakan syarat saja, menunaikan kewajiban saja, buah-buahan buruk eta ya. Tapi Habil beliau berkurban dengan binatang yang beliau sangat sukai, lebih besar. Maka Allah menerima kurbannya Habil. Jadi sekalian, yang paling penting hikmah yang kedua ini jiwa pengabdian, itu Pak. Di kurban itu mendidik supaya kita menjadi hamba yang betul-betul 100% kita siap mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang Allah perintahkan, baik manis pahit, ringan maupun berat, bahkan mungkin harus berisiko tenaga, keluar harta, bahkan mungkin nyawa, bagi hamba yang sudah mengabdi tidak ada ungkapan lain kecuali sami'na wa ata'na. Nah itu dia, kurban itu mendidik supaya kita punya jiwa pengabdian. Hadirin yang Allah muliakan, kita ambil contoh Pak, saya membawakan Bapak contoh nih. Saudara sekalian, masih ingat film ini Bu? Orang kampung Bu, bau lisung orang gunung, nyari hewan kurban, dikasih nu leutik, hayang nu gede cak gitu. Mana nu gede habis mang. Aya hiji ke ditawa ku juragan, nah juragan dah. Kumis baplang tuh kali. Oh, dasi ngambai, mobil mewah, minta izin. Kalau nggak dibeli sama saya aja beli.
Kalau Bapak minat silakan. Nah, silakan Pak. Nah, ganja 50.000 Pak. Terjadi. Kusimang tadi tawar. Gimana Pak? Jadi? Oh, di kontanan gebro 3 juta. Dihitung deh, lebih 50.000. Mang lebih Mang. Pak, maaf Pak. Ini ada kelebihannya 50.000. Buat ongkos kiri. Untuk ongkos kiri. Kadang jelema leutik lebih ngerti Pak. Begitu? Iya. Alhamdulillah. Udah terus ongkos kiri. Bapak bisa nabung lagi. Iya. Saya yang bawa sendiri. Hah? Ngahuleng dah. Nas, tolong bantuin Bapak nih bawa. Kurang kampung bisa kurban. Saya hente era aku bedah singamai. Panasaran ditarosi Mang. Pak, maaf Pak. Kalau boleh saya tahu, sudah berapa lama Bapak menabung sampai Bapak bisa membeli hewan kurban ini? 10 tahun. Masya Allah, 10 tahun. Yang menabung itu istri Bapak. Uang-uang recehan, Aden. Si Bapak ini itu kan penjaga pintu kereta api, Aden. Allahu Akbar. Ternyata benar Pak, yang menjadikan orang mampu berkurban, mengabdi pada Allah, membuktikan imannya, bersyukur pada, bukan karena faktor kekayaan, bukan kaya harta, tapi kaya iman. Kalaupun miskin, Masya Allah, karena keimanannya tebal, akidahnya mantap, ingin melaksanakan kurban, ngabela, nabung 10 tahun, bayangkan Pak, 10 tahun. Berapa perak saya penting saya bisa mengikuti Allah. Hadirin, nih untuk motivasi Pak ya. Satu lagi Pak nih, tidak saya filmkan semua karena makan waktu banyak. Nih Pak, ya, ada satu kampung Pak di Jawa Tengah, Banjarnegara, Kampung Keranjen, Desa Batur. Ada mungkin yang kenal dari ini? Ya. Di Banjarnegara, Jawa Tengah mencuri perhatian publik karena ratusan warganya berkurban sebanyak 73 ekor sapi dan 254 ekor kambing pada Idul Adha tahun ini. Setiap tahun kurbannya 73 ekor sapi, 254 ekor kambing. Semua kakak, semua umpi kurban. Gimana caranya? Nih Pak. Pengurban merupakan warga dusun setempat yang rata-rata merupakan petani dan juga buruh tani. Agar bisa rutin berkurban setiap tahunnya, warga menabung 10.000 per hari selama 10 bulan. Allahu Akbar. Mereka bukan orang kaya, buruh tani. Upahnya per hari antara 50.000, 60.000 sampai 80.000. Tapi karena keimanannya yang mendorong mereka maksakeun nabung sapoe 10.000 kali sabulan 300.000 kali 10 bulan 3 juta meuli embe. Pas beres sholat Id ngabring nuntun embe Pak. Masya Allah. Berapa daging yang terkumpul? Daging kurban yang dihasilkan mencapai 25 ton dan 25 ton. Allahu Akbar. Terparabut Pak. Kenapa? Semua kurban. Allahu Akbar. Sakaresek sabaraha mun urang 5 on, 5 kilo sakaresek. Subhanallah. Mangga turutan ku urang Pak. Hanya buruh tani, sebagian ada petani, nabung 10.000 sehari, didorong dan keimanan, jiwa pengabdiannya muncul. Hadirin, mudah-mudahan kita termotivasi ini, ya, untuk bisa melaksanakan kurban. Bukan seumur hidup sekali Pak kurban teh. Kewajiban seumur hidup sekali itu ibadah haji. Al-Imran 97. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kalau ibadah kurban mah setiap tahun ketika kita mampu wajib kurban. Ada juga yang menyatakan hukumnya sunnah muakkad. Terlepas dari khilaf tentang penetapan hukum, yang penting ini adalah sunnah Rasul, langsung perintahnya dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar, maka niatkan tiap tahun aku harus bisa kurban.
Baik, jemaah yang Allah muliakan, poin kedua. Poin ketiga, hikmah kurban adalah memberi keyakinan bahwa orang yang beriman itu pasti akan diuji. Nah, kurban itu salah satu bentuk ujian bagi kita. Jadi artinya, Pak, hadirin rahimakumullah, hati-hati Pak. Kurban ini salah satu bentuk ujian keimanan untuk kita. Buktikan iman kita itu benar, bukan cuma di lisan saja. Ya, Al-Ankabut 29 ayat 2 ayat 3. Ahasibannas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Walaqad fattanna alladzina min qablihim, dan sesungguhnya kami, kata Allah, telah menguji orang-orang yang beriman sebelum mereka. Untuk apa Allah menguji orang beriman? Nih, fala ya'lamallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah supaya benar-benar tahu siapa di antara kalian yang imannya sodaku dan siapa yang imannya kazibin. Dengan kata lain, dalam kalimat yang simpel, kurban bener tak iman. Gitu lah. The kurban kazibin tak iman. Segitu ya Pak. Yang nggak usah banyak kalimat kata-kata lah. Kurban bener imannya, sodaku. The kurban kazibin, dusta. So, ayo, ngomong naon deui? Keheula teh dah. Ya. Kecuali bagi yang tidak mampu, ya Pak ya. Yang mampu harus dong. Sekalian, mari kita lihat dalam Al-Baqarah ayat 155, ya. Allah menjelaskan beragam ujian yang ditibankan kepada umat manusia. Ada 5 bentuk. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwa wal anfusi was samarat. Sungguh kami katakan selalu memberikan beragam ujian, ketakutan, kelaparan, ya, apalagi buah-buahan, nyawa dan sebagainya. Namun di ujung ayat itu Allah menyatakan wa basyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kita lihat bagaimana ujian hidup yang dialami Rasulullah SAW. Saya mendapat update Pak nih. Ini adalah replika rumah yang pernah didiami oleh baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW di Nabawi. Sekira kurang lebih Pak 2 kali 3 meter, mungkin terlalu luas itu. Bumina saliuk breh, saya saliuk beh, saliuk breh, sagala katingali. Kalau ada tamu digulung jadi ruang tamu, pas makan jadi ruang makan, pas sholat digulung jadi ruang sholat. Tempat tidurnya Masya Allah mungkin sekitar 1 meter kayak 2 meter Pak, yang dianyam dari pelepah-pelepah kurma. Kita simak hadis dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nangis ketika berkunjung kepada rumah Rasulullah SAW. Beliau sangat sedih melihat kondisi rumah baginda Nabi SAW yang kecil, ruangan yang sangat sempit, bahkan beliau katakan tidak layak untuk dihuni. Sementara di saat Rasulullah waktu itu tengah berbaring beralaskan tikar, Masya Allah, sebagian tubuhnya ada yang di lantai dan sebagian lagi ada yang di atas tikar. Tikar itu kasar dan lantainya pun keras. Saking kasarnya tikar itu sampai menimbulkan bekas di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, bantal yang beliau gunakan pun hanya
terbuat dari kulit yang diisi daun kurma. Hadis At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Keprihatinan Umar bin Khattab dari Rasulullah, beliau akan membawakan sebuah kasur alas tidur yang baru. Maka Rasul mengatakan, ya Umar, aku tidak membutuhkan hal ini. Kita nggak akan lama menempati di dunia ini. Dan seterusnya. Jadi yang Allah muliakan, itulah ujian demi ujian yang dialami Rasulullah SAW ketika berjuang. Kita sang alhamdulillah sebagai umat yang maha baik dari Rasulullah, pengalaman model kieu Pak. Rumah gedong bertingkat, kendaraan punya, sawah ladang punya, Masya Allah. Tapi masih nolak, tidak mau kurban. Baik, yang berikutnya. Poin keempat, kita percepat, mendidik agar kita menjadi hamba Allah yang selalu siap untuk berkurban. Jadi sekalian, saya sampaikan, berkurban untuk membela agama Allah itu bukan setahun sekali. Itu yang mahdhah. Ya, udhiyah, nusuk, penyembelihan hewan kurban. Tapi hakikinya berkurban untuk membela agama Allah harus siap setiap saat. Harus siap setiap saat. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah kenapa harus setiap saat? Ya, ingat Pak, kehidupan di alam fana ini tidak lama. Jatah umur yang Allah berikan kepada kita pun tinggal sisanya. Lagi, saya ingin menjelaskan kenapa harus siap berkurban setiap saat. Jawaban yang paling pas, karena jatah usia kita yang Allah berikan kepada kita tinggal sisanya. Usia 50, 60, 70, 80 tahun yang lalu tong diemut deui Pak, mau balik deui. Berapa lama lagi kah Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa duduk ngaji seperti ini? Wallahu a'lam. Maka itu sudah seharusnya di sisa-sisa umur kita ini untuk fastabiqul khairat, badiru bil amal, berlomba-lomba untuk melakukan beragam amal, mempersiapkan bekal kita di akhirat. Sekalian, banyak contoh Pak, saudara-saudara kita yang diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam berbagai situasi kondisi. Nuju pangantenan Pak, Allahu Akbar. Contoh Pak, begitu terima aku nikah, kerelek, innalillah. Loh kok bisa begitu? Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allahu Akbar. Kemudian di tempat lain banyak saudara kita, orang yang beriman diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang kita harapkan Pak. Kematian dalam kondisi sedang iman pada Allah, sedang khutbah Pak. La ilaha illallah, innalillah. Sedang berikan tausiah. Allahu Akbar. Muhammadur Rasulullah. Bagi hamba-hamba yang beriman, ketahui Pak dan yakini kematian itu bukan sesuatu yang ditakuti. Justru begitu kita mengalami kematian, artinya kita sudah meninggalkan dunia yang penuh dan berbagai macam permasalahan. Sejak itu kita memasuki gerbang pertama untuk melalui kehidupan yang jauh lebih baik ketimbang kehidupan dunia. Kita akan memasuki
kehidupan yang lebih nyaman dan panjang merentang, tidak ada lagi ujung pangkalnya. Bagi orang yang beriman, kalau kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Naudzubillah, sebaliknya Pak, kita tidak tahu siapakah yang husnul khotimah, siapakah yang syu'ul khotimah. Tentu yang maha tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Hanya kita wajib mempersiapkan dia. Di antaranya bulan Zulhijjah ini kita dituntut untuk selalu punya jiwa yang siap berkorban. Baik, poin kelima, memberikan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hambanya menderita tatkala taat melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Tidak akan membiarkan hambanya menderita tatkala taat melaksanakan perintahnya. Nah, keyakinan ini hemat saya Pak, yang kurang pada hati kita itu. Selalu saja ada keraguan, selalu saja ada kekhawatiran. Dek infak teh lila muka loket lain teh duit metet, duit ngebeureum kabeh neangan nu abu-abu nah kemana tadi mah aya deh. Disangkanya dengan memberikan infak sodako itu akan mengurangi hartanya. Mungkin ya nominal berkurang, tapi menurut kacamata Allah justru bukan berkurang. Al-Baqarah 261 akan dilipat gandakan sampai 7 kali lipat, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Wallahi du'afu lima yasha, sampai tak terhingga banyaknya. Nah, keyakinan ini betul-betul ada di hati kita. Hadirin, saya melihat seorang ibu tua, emak sepuh. Ya, tinggal ibu. Naon damelana Bu? Mulungan rongsokan. Nih. Muka loketa Bu. Ngalangkung masjid muka loket aya dompetna aya 5.000-an 4 lembar. Saya sutjum tuh, kurang lebih 4 lembar. Diasupkeun salembar, anak kenceleng. Lewas itu. Allahu Akbar. Bu, yang menjadi menarik saya bukan 5.000-nya, tapi jahada, kesungguhan dia membuktikan dirinya sebagai orang yang beriman, siap berkorban, kalaupun cuma 5.000. Jangan dilihat nominalnya. Rasul menyatakan 1 dirham itu bisa mengalahkan 1.000 dirham. Bapak punya uang sarang 10 juta di loket teh, infak 1 juta, besar enggak? Besar. Coba bandingkan 5.000 sama 1 juta, besaran mana? 1 juta nominalnya, rupiahnya. Tetapi kualitasnya coba lihat, 5.000 per 20.000 kali 100%, sabar, 25%. Bapak 1 juta per 10 juta kali 100%, sabar, 10%. Eleh kene ku si ibu tah. Jangan lihat kecilnya, kesungguhannya. Nah, kurban ini mendidik kita supaya punya jiwa yang siap berkurban. Gak punya harta, dengan tenaga lengkapkan sampean demi tiap pengajian datangi, itu termasuk bagian jihad. Ya, baik. Yang kelima, yang keenam, mendidik agar kita dapat lebih memperhatikan kaum du'afa. 1-5 itu adalah kaitan dengan akidah Pak, ketaatan, bersyukur, pengabdian dan sebagainya. Poin keenam, ternyata kurban itu punya hikmah dimensi lain, bukan hanya vertikal tapi horizontal. Al-Hajj surah 22 ayat 36. Kita simak ayatnya Pak. budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Ini ayatnya. Kita tidak tafsirkan secara keseluruhan, waktu terbatas. Atunuhun. Allah menyatakan faida wajabat junubuha,
Maka apabila hewan-hewan kurban, mau unta kah, mau sapi kah, mau kambing kah, telah mati tersembelih, kemudian diturunkan dagingnya, maka yang berhak pertama kali mencicipi daging kurban itu adalah fakulu minha. Makanlah oleh kalian sebagian daripadanya. Siapa yang dimaksud? Mudohi. Kepada para panitia, mudohi itu haknya harus didahulukan. Ibu tekeng nolak, ibu mah muah tekeng nolak, bu, sombong itu kau nolak. Kenapa? Allah merintah. Fakulu minha, ambil makan sebagian. Ketika ibu bapak memang tidak suka makan daging, ambil dulu. Silakan mau dikasihkan, silakan. Alhamdulillah. Yang kedua siapa? Wat'imul qani'a wa mutaro. Beri makan oleh kalian, saudara-saudara kalian, baik mereka yang tidak minta-minta maupun mereka yang minta-minta. Ya, artinya kurban ini memiliki dimensi sosial. Lihat Pak, orang mah tiap dinten tuang dagingnya. Inilah kondisi yang prihatinkan dari manusia yang tinggal di WHO. Ini negara yang termiskin Pak. Orang mah alhamdulillah bu, tengah lama model kieu budak sare di mana we, Allahu Akbar. Nah dengan ibadah kurban ini, kemiskinan seperti ini mudah-mudahan minimal mereka bisa makan nikmat lah setahun sekali, ya. Yang terakhir, yang ketujuh, kurban punya hikmah mendidik agar kita seikhlas dalam beribadah. Quran surah Al-Hajj ayat 37. Yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dalam ayat ini Allah menjelaskan pada kita, Al-Hajj surah 22 ayat 30, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Yang akan sampai kepada Allah bimana yang akan diterima oleh Allah itu bukan daging-dagingnya. Allah kebutuhan daging kurban. Wala dima'uha. Ya, demikian pula bukan darah-darahnya. Tapi yang Allah butuhkan dari kalian adalah wala qiyanaluhu takwa minkum, ketakwaannya. Orang yang bertakwa, dia akan serius berkurban. Dia akan mencari binatang kurban yang cukup, ya, sesuai dengan kemampuan yang maksimal. Bukan asal-asalan, bukan ingin tenar dipuji oleh orang lain. Mas sekalian, saya kira cukup ya. 27 menit tentang paparan 27 menit 50 menit ya, kurang lebih. Selanjutnya mangga orang dialog Pak Cik. Alhamdulillah, paparan atau kajian ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita ngincak ke acara kedua, yaitu interaktif tanya jawab. Silakan bapak-bapak atau ibu-ibu yang mempunyai pertanyaan diajukan, baik tema yang sedang dibahas maupun di luar tema. Juga saya lihat tadi ini yang sudah lama tidak hadir ini dari koordinator Ubruk ya, Warung Kiara, Masya Allah Ibu Tati dan kawan-kawan. Saya lihat juga yang lainnya, ibu-ibu rempeg ini, alhamdulillah. Terima kasih. Silakan Pak EP dibantos kanggo pertanyaan. Kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit ya. 30 menit kita closing nanti di jam 2 lebih lah ya. Karena ini yang jauh. Silakan yang mau bertanya, Pak Epe. Ada yang bertanya? Dibantu satu. Silakan sebutkan nama dan dari mana pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samingan dari
dekat teuing ke speaker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Samingan dari Parakan Salak. Mau saya tanyakan Pak Ustadz mengenai kurban. Seperti istri udah meninggal, tinggal suaminya meninggal, mau kurban, tapi motong seperti kambing 2 ekor, tapi yang satu atas nama almarhum. Itu bagaimana pahalanya menurut Quran atau hadis? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Samingan, kurban bagi yang telah meninggal gitu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana dari Cibaraja dekat ya. Ini orang Islam itu disebut dalam Al-Quran lah ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Mayoritas amanu. Tapi ternyata di situ banyak yang maksiat, zina, korupsi itu segala macam. Bagaimana itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Cisaat ya. Cisaat. Mangga siji deui ti bapak-bapak. Diusahakan jangan terlalu dekat dengan loudspeaker, ke depan sedikit, ke depan. Nggak usah di itu biar Pak Hadina ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertarusan tentang kurban, Pak Ustadz. Seandainya hewan kurban sudah dipasrahkan sama panitia, apakah yang kurban itu harus memantau tugasnya panitia? Gitu Ustadz. Apakah harus memantau juga gitu? Menyaksikan geraknya panitia gitu. Apabila panitia ada yang penyimpangan, apakah kita harus negur apa gimana? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Hadi pasti datar. Ibu-ibu, mangga ibu-ibu. Pak ibu-ibu, Pak Ibu-ibu mangga pilih anu bade naros. Silakan ibu-ibu. Bisa 2 pertanyaan. Ada ibu-ibu? Baik, kalau begitu Pak Epe kita jawab dulu 3 pertanyaan dari Mbak. Ada? Sok atuh tong isin-isin. Sebutkan nama dan dari mana. Menyentuh perempuan sama laki-laki lain. Atuh banget eta. Ya bisa. Kayak atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya sana teh nanti Ustad abdi mah kapiwarangan naroskeun pami wudu di WC sareng di luar kitu tah kumaha utamianana kitu margi di luar teu gaduh di WC-na pami wudu teh kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erna anu mewang naroskeunana Ibu Susi. Partarosanana kirang jelas caket teuing di luar sareng di lebet naon tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdi ti Kebon Pedas nami abdi Jenab bade tumaros markawis tasbih setelah salat maktubah. Setelah salat maktubah itu kalau tasbih dimulai dengan istighfar 3 kali, terus subhanallah yang 3 kali itu seharusnya kan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 30 kali.
disambung dengan kalimat la ilaha illallah. Yang akan saya tanyakan, apakah boleh kalau kita membaca tasbihnya itu disatu kalikan, misalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 33 kali, diakhiri dengan la ilaha illallah. Mung sakitu patlarasan abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diborongnya Bu, borongan ya. Mangga hatur nuhun kanu tos naros aya 5 pertarosan urang waler heula. Hatur nuhun. Alhamdulillah, hatur nuhun pangasa. Alhamdulillah, terima kasih. Waktu kita masih banyak sampai jam 2 Pak ya, insyaallah. Ini jadi bagus, lebih cepat, lebih bagus. Jadi waktu kita lebih efektif Pak ya. Waktu untuk Pak macet di jalan. Baik, kurban atas nama almarhum. Yang pertama saya baca Al-Quran dulu, An-Najm ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan pahala kepada setiap manusia illa ma sa'a, kecuali menurut apa yang telah dia lakukan sewaktu masih hidup. Maknanya orang yang telah meninggal itu sudah dibebas tugaskan dari ibadah termasuk dari kurban. Bahkan bagi mereka pintu tobat pun sudah tertutup rapat. Karena itu kalau mau beribadah, mau kurban, mau infak, wakaf, ayeuna ulah ngantosan tos maut. Satu. Yang kedua, nih Bu, di fotokopian Pak, yang materi yang satu lagi ada. Di fotokopian yang satu lagi, coba lihat. Nih, halaman doa menyembelih ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah dikasih tugas. Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tadi perintah oleh Nabi SAW ya. Ini hadisnya Bu, maaf saya tunjukkan ya. Halaman 3 poin 5, doa menyembelih kurban dari Aisyah Umminin, nyambung ke halaman 4. Rasulullah SAW ketika menyembelih hewan kurbannya, beliau berdoa. Ini Pak, saya cetak tebal. Apa doanya? Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Pak, eta doa masjid kurban Pak. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah kurban ini, min Muhammadin, dari beliau sendiri, wa ali Muhammadin, seluruh keluarga beliau, wa min ummati Muhammadin, dan dari sebagian umat beliau, bimana yang tidak mampu kurban. Beliau menyembelih kurban, setiap saat menyembelih kurban doa anak selalu itu. Kabsyain, 2 ekor gibas yang besar, samina ini yang gemuk, saminain pakai sa, yang yang harganya mahal, selalu beliau kurban di atas namakan beliau sendiri. Tidak pernah beliau kurban menyembelih hewan kurban atas nama istrinya, atas nama putra putrinya, atas nama orang tuanya. Di kita seringkali karena sudah menjadi adat, kebiasaan. Punten Bu ya, bapak nawai cek butuh kurban teh ibu atuh da duit dari menang yang silangan ibu. Itu. Bapak ibu na atas budak cika pika bungsu di bapai. Beres budak cika bungsu incu beres. Mak karunya geus maot urang kurbanan. Nini geus maot urang kurbanan. Nah, merujuk hadis ini,
Rasul ngasih contoh pada kita, karena kurban ini bukan bab adat tapi bab syariat. Maka aturan yang digunakan ya sesuai dan syar'i, sunnah Nabi SAW. Atau sunnah isina mau kabagian kan disebut Pak. Allahumma taqabbal min Muhammadin. Apa tah? Wa ali Muhammadin. Ya Allah, terimalah kurban ini dari beliau dan dari semua keluarga beliau. Siapa keluarga beliau? Putra-putrinya, istri-istrinya. Kita siapa? Istri kita, putra-putri kita, orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, kabagian pahalana. Ini hebatnya keutamaan ibadah kurban. Ya, dan nggak dibatas satu Pak. Zaman terakhir saya tulis, kambing itu boleh untuk satu orang dan keluarganya minimal. Kalau bapak kurban satu keluarga 5 genep boleh lebih bagus, atas nama semua, atas nama kepala keluarga. Ibu tong protes, kenapa? Contohnya seperti ini. Dan ketika disebut doa, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan, sapi ini wa min fulan bin fulan, 7 kan? Wa min terakhir wa min ahlihim. Sebut tuh. Ya Allah, terimalah kurban sapi ini dari si fulan 7 orang dan semua keluarga mereka. Semuanya kebagian pahalanya selama keluarganya semua beriman pada Allah. Itu Pak ya? Hatu putan banyak. Tah atas ulah atas nami istri tos ngantunkeun, atas nami bapakku anjeun. Mun bapak ada mencit ku nyalira, sebat nama jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min. Sajengan Pak. Samian. Allahumma taqabbal min samian wa ali samian. Gresel pencit. Tak gareselna tong dibacakeun nya kadanya. Upami bade mencit kurban kumnya lira kasna Paji Ujay eta sok anu tos biasa mangga pencit ulah mencitnya lira kade mencit. Kalau mau diwakilkan mangga sakeun ka ustaz jenenganna sangakeun Pak ieu Pak ustaz ieu anu kurban tujuan ieu sebut namanya semuanya ujungnya wa min ahlihim kabagean sadaya pahalana. Alhamdulillah atuh nuhun. Mudah-mudahan jantan jelas, tong ragu deui. Jangan mengikuti adat kebiasaan tapi ikuti syariat. Fotokopinya udah nyampe ya. Mudohi bolehkah memantau? Nih Pak, hadisnya Pak. Nih. Nih hadisnya Pak. Di fotokopian nomor 74 apa fotokopiana? Aya, 74A. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada Aisyah Ummul Mukminin ya untuk membawa hewan kurbannya. Setelah dibawa hewan kurbannya, Rasul merintah lagi, mana pisaunya? Sengakeun, asah deui. Diasah deui tah ku isi Nabi teh. Oh. Ya, kemudian Aisyah menjelaskan Rasulullah membaringkan hewan kurbannya ya, antara kaki depan dan belakang digabungkan, disatukan, disimpan di atas lambungnya, kemudian beliau berdoa. Sausaha Siti Aisyah, apa doanya? Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin tadi wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad summa dohabihi. Kemudian kata Aisyah Rasul menyembelih hewan kurbannya. Artosna Aisyah teh nyaksian Bang. Satu keutamaan afdol kalau mudohi ikut menyaksikan, tapi tidak jadi penghalang, tidak jadi lantas kurbannya tidak sah. Andai kata mudohi ada halangan jauh di luar kota misalnya tidak menyaksikan. Kenapa? Kembali Al-Hajj 7. La yanalallaha luhumuha wala dimauha wala qiyanu taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah itu apanya? Bukan dagingnya, bukan daging, tapi ketakwaannya. Yang penting ikhlaskan saja. Tapi yang utama kesumping ka bumi kesana Paji Ujay dina waktosna.
Sumping, saksian. Atas, makasih. Salajengna, ibu wudu anu sae di luar dilebet. Wudu yang bagus itu Rasul bersabda, fa'asbigil wudu, sempurnakanlah wudu kalian. Badai wuduna di luar, badai lebet di mana wae, nu penting wuduna kedah sampurna. Yuk, khusus bagi ahwat jangan di tempat umum karena pasti aurat akan kelihatan oleh orang lain. Masjid kita ini bagus luar biasa. Ahwat, ikhwan dipisah tempat wudunya. Seharusnya begitu. Tapi andai kata ibu terpaksa karena di situ tidak ada tempat yang lain, tempat wudu namun di luar rungkul, aurat kelihatan oleh orang lain, maka ambil rukhsah. Contoh, pas mengusap kepala wa masa birosihi, jangan dibuka jilbabnya. Cukup ambil air, masukkan ke pangkal rambut, sisanya usapkan di atas jilbab, dari depan ke belakang, belakang ke depan. Andai kata terpaksa, kemudian dijaga oleh ibu-ibu yang lain. Hemat saya, insya Allah udah maju sekarang. Negara kita banyak masjid yang menyiapkan fasilitas khusus. Ya Bu, wudu yang sempurna itu yang paling bagus. Baik, bagaimana wudu yang sempurna? Saya kira tidak usah jelaskan, udah maupun semua ya. Dikir setelah sholat maktubah, boleh nggak? Ame gancang beres. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar 33 beres kabeh tah cepet enggak. Hadirin ibu-ibu, perlu diketahui zikir ba'da suatu maktubah itu termasuk zikir muqayyad. Istilah ulama, zikir yang terikat ketentuannya, jumlahnya, kalimat-kalimatnya harus dipenuhi sesuai dan juklak dan juknis. Contoh di Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadis Muslim, ketika Rasul selesai sholat panas menghadapkan wajah ke arah jamaah, lantas istighfarullah salasan, istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tong dipanjangkeun, oh pono-pono ting sama me Abdul. Kumaha? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa. Saya awon istighfarna tidak sesuai sunnah sakitu we. Kapan kita beristighfar yang lengkap? Kapan istighfar hanya astagfirullah saja? Untuk make saja kadaya bah lumayannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sumakol, kemudian beliau berzikir, dan Bu, Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus, sumakol, beliau bertasbih, ya, salasan wa salasin 33. Pahamidallah, alhamdulillah 33. Akabarallah salasan wa salasin, takbir 33. Dak contona kitu tuturkeun euy kurang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tuh gitu. Terus itu alhamdulillah 30. Terus takbir. Beres tamamal mi'ah, sempurnakan supaya jadi 100. 33 kali 3 sabaraha? 88 jangkepkeun supados janten 100 tambah sabaraha deui? Hiji deui naon tah sakali? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang lengkap ponok mangga la ilaha illallah. Setelah itu silakan berdoa bebas. Maka Rasul mengatakan ghufirat khotoyahu walau kanat misal jabadil bahar. Kalau kita dzikir ba'da salat fardu seperti itu, maka akan dihapus dosa-dosanya ya oleh Allah Azza wa Jalla sekalipun sebanyak buih di atas air laut. Ya Bu, penuhi itu ya. Alhamdulillah, hatur nuhun. Terus Alhamdulillah. Nah, 5 pertanyaan sudah terjawab. Mudah-mudahan tidak puas. Silakan nanti disambung di radio ya. Tinggal siapkan kuotanya dan untuk sabar masuknya.
Demikian saya ucapkan terima kasih kepada semuanya atas infak sodakonya. Alhamdulillah jazakallahu khairan katsira. Dan tambahan tadi dari Ibu Neneng Menteri Asep ya. Terima kasih, semoga apa-apa yang disampaikan oleh guru kita tentunya menjadi ilmu bagi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.